Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Pak Sandi. Di sini saya akan membahas kisi-kisi ujian sumatif matematika kelas 12 tahun ajaran 2023-2024. Oke, saya dapat kisi-kisi soal kelas 12, soalnya dibikin oleh Pak Maulana. Soal ini saya diberi oleh Pak Maulana, yaitu berisi kisi-kisi soal ujian semester, ujian sumatif ganjil matematika kelas 12. Totalnya ada 27 nomor di sini, tapi nanti waktu di ujian sumatifnya hanya ada sebanyak 25 soal, bentuknya pilihan ganda. Dan soalnya kabarnya mirip-mirip seperti soal ini. Oke, sebelum kita bahas soalnya, saya beri pengantar dulu. Yang dibahas atau yang diujikan di ujian sumatif ini adalah satu bab aja, yaitu bab dimensi 3. Nah, itu nanti ada dua subbab, yaitu subbab yang pertama adalah kedudukan atau posisi titik, garis, dan bidang pada bangun ruang atau pada dimensi 3. Nah, subbab yang kedua adalah tentang jarak. Entah itu jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan yang terakhir bidang ke bidang. Jadi jarak itu nanti ada 6 macam ya. Ada 6 macam. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, nanti dulu. Oke, yang pertama kita akan bahas kedudukan titik garis dan bidang pada bangun ruang. Di sini saya dapat ilustrasinya di webnya Ruang Guru. Itu ilustrasinya nggak dilihat. Nah, oke, yang pertama adalah kedudukan titik pada garis. Nah, nanti di bab ini yang akan sering dijadikan ilustrasi atau dimasukkan di soal itu adalah dimensi 3 atau bangun ruang yang bentuknya kubus, atau nanti balok, atau mungkin juga limas. Nah, itu yang paling sering ya. Nah, di sini sebelum masuk ke sana kita perlu tahu dulu istilah-istilah yang nanti akan digunakan di dalam bab dimensi 3 ini, yaitu yang pertama tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama kedudukan titik pada garis atau kedudukan titik terhadap garis. Nah, ini adalah nggak perlu dijelaskan lagi ya, definisi titik, garis, dan bidang mungkin kalian sudah tahu. Langsung aja saya sajikan ilustrasinya ya. Yang pertama kedudukan titik terhadap garis. Di sini ada dua macam ya, yaitu terletak atau pada. Yang kedua adalah tidak terletak. Kalau terletak itu artinya gampangannya nempel gitu aja ya. Titik M pada garis EF, artinya titik M itu nempel pada garis EF gitu. Sedangkan titik H tidak terletak pada garis EF atau titik H tidak pada garis EF, berarti H itu tidak nempel di garis EF, di luarnya. Itu aja ya. Titik M terletak sama tidak terletak. Oke. Berikutnya titik pada bidang, sama juga ada dua macam ya, yaitu terletak pada dan tidak terletak pada ya. Kalau terletak pada itu artinya titik nempel di bidang. Contohnya titik D itu nempel di bidang ABCD ini, bidang yang alas ya. Sedangkan yang tidak terletak ya berarti titiknya itu tidak nempel di bidang tersebut. Contohnya titik H, dia tidak nempel di bidang ABCD. Ya berarti nulisnya titik H tidak pada bidang ABCD. Lanjut yang ketiga, kedudukan garis pada garis. Intinya kedudukan ada dua garis ya. Terus kedudukannya itu ada 4 macam ya. Yang pertama adalah berpotongan. Nah, di sini konsepnya berpotongan apabila kedua garisnya bertemu di satu titik sekutu atau punya perpotongan di satu titik. Contohnya kalau di dalam kubus ini itu adalah seperti garis AB dengan garis BC. Nah, dia kan bertemu di titik B. Nah, artinya dua garis itu berpotongan gitu. Itu ya. Lalu sejajar. Kalau sejajar itu
dia tidak berpotongan, ya ilustrasinya kayak rel ya, kayak rel kereta api. Nah, dua garisnya seperti garis AB dengan garis CD. Ini kalau diperpanjang pun dia nggak akan pernah berpotongan ya. Nah, seperti itu, sejajar. Atau mungkin AE dengan BF atau EF dengan DC. Nah, itu kan posisinya sejajar. Berikutnya berhimpit. Kalau berhimpit itu nempel ya. Jadi dua garis nempel. Contohnya seperti misalkan titik P ini pada garis AB, berarti AP berhimpit dengan AB. Atau AP berhimpit dengan PB. Atau PB berhimpit dengan AB. Kayak gitu ya, numpuk jadi satu garisnya. Yang keempat adalah dua garis bersilangan. Nah ini hati-hati ya. Kata-kata bersilangan ini bukan bentuknya kayak huruf X gitu ya. Kalau huruf X kayak gitu, kalau kayak huruf X itu konsepnya adalah berpotongan ya, mempunyai satu titik temu, titik potong. Sedangkan bersilangan kalau konsepnya di dimensi 3 itu adalah dua garisnya tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Contohnya seperti HF dengan BG atau mungkin garis AB, ya AB yang bawah ini dengan CG yang sana gitu. Dia kan tidak sejajar, tidak berpotongan juga kalau diperpanjang. Nah, seperti itu. Itu artinya bersilangan. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik berpotongan dengan bersilangan. Kalau berpotongan itu ada satu titik temunya atau satu titik potong. Kalau bersilangan dia tidak punya titik temu. Nah, lanjut. Berikutnya, kedudukan garis pada bidang. Ini ada tiga sejajar, yaitu kalau kalau diperpanjang garisnya dia nggak bakal nembus bidang. Contohnya FH sejajar dengan ABCD atau EF dengan ABCD atau FG dengan ABCD seperti itu. Atau FG dengan ABCD sama aja ya, sejajar. Garis berimpit, berimpit itu nempel ya. Artinya misalkan seperti BD berimpit dengan ABCD atau garis AB berimpit dengan bidang ABCD itu berimpit nempel. Yang ketiga memotong. Kalau memotong jelas dia punya titik potong atau nembus ya. Kalau di bidang berarti titiknya itu nembus atau berpotongan di satu titik. Contohnya seperti garis HB berpotongan dengan ABCD di titik B ini. Nah, itu. Atau EA dengan garis EA dengan bidang ABCD ya berpotongan di A ya nembus kan ya kalau diteruskan. Nah, atau GC dengan bidang ABCD. Nah, dia kan berpotongan di titik C. Berikutnya kedudukan bidang dengan bidang. Ini juga ada tiga sejajar. Ya, sejajar itu kayak sisi kiri dengan kanan ya, depan dengan belakang, bawah dengan atas itu. Kalau diperluas bidangnya nggak bakal berpotongan, itu sejajar. Berikutnya berimpit. Berimpit itu kalau nempel dua bidangnya ya. Lalu berpotong. Kalau berpotongan itu salah satu bidang nembus bidang yang lain. Contohnya kayak bidang ABCD yang sisi alas ini dengan bidang diagonal BCHE ini. Atau mungkin sisi bawah dengan sisi kanan ABCD dengan BCGF. Dia kan sisi kanan dengan sisi bawah. Dia berpotongan di rusuk BC. Nah, seperti itu berpotongan. Sudah, itu adalah contoh kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, itu nggak perlu ngitung ya, cuma konsep aja atau teori aja ya. Oke, berikutnya kita coba soal usunnya. Sebentar, saya perbesar dulu. Besar. Oke, kita coba yang pertama, soal nomor 1 dan nomor 6, sampai nomor 6, itu terkait kedudukan titik garis dan bidang ya. Yang pertama, perhatikan gambar kubus ini ya, ABCD, FGH. Manakah garis yang termasuk diagonal sisi? Nah, diagonal sisi atau kata lainnya diagonal bidang itu adalah garis miring yang berada di sisi. Gitu ya. Eh, kalau di kubus, kerangkanya ini masing-masingnya namanya rusuk ya. Seperti AB, BC, CG ini namanya rusuk masing-masingnya ya.
Kalau sisi itu adalah berupa bidang ya. Misalkan sisi B, C, G, F itu yang dimaksud sisi itu adalah bidang ini loh. Nah, itu sisi itu. Jadi beda ya rusuk dengan sisi kalau di sini. Nah, diagonal sisi itu adalah diagonal tahu ya, diagonal itu adalah yang garis dari ujung ke ujung yang lain ya, kayak gini. Nah, ini itu adalah diagonal ya. Seperti ilustrasinya kalau kalian punya televisi 32 inch, 32 inch itu ukuran apanya? Itu adalah ukuran diagonalnya. Nah, itu ya, itu diagonal itu miringnya. Oke, nah berarti yang dimaksud diagonal sisi kalau di rusuk kubus salah. Kalau di sisi kubus, diagonal sisi itu adalah yang miring-miring. Contohnya seperti BG, FC, ya, AF, EB, dan yang lainnya. Kalau di list semua itu ada sebanyak berapa? 12 ya, karena kubus ada 6 sisi, ya, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, ya masing-masing punya diagonal sisi. Nah, itu berarti kalau kita listkan semua, diagonal sisi, yaitu apa tadi, yang depan dulu ya, AF, BE. Biasanya penulisannya ada seperti garis di atasnya gini ya. Nah, ini menunjukkan ruas garis ya. Ruas garis AF, ruas garis BE ya. Lalu BG, lalu CF, lalu yang belakang sana CH, DG, mana lagi? Oh, yang kiri AH, yang kiri lagi ED atau DE sama aja. Lalu yang atas HF atau EVA, yang satunya EG, lalu yang bawah itu ada AC dan BD. Kalau di list itu benar ya 12 ya? Ya ada 12. Itu diagonal sisi. Berikutnya nomor 2. Manakah ruas garis yang termasuk diagonal ruang? Nah, di sini ada istilah diagonal ruang. Kalau diagonal sisi tadi dan nomor 1 itu adalah garis yang berada di sisi, garis miring yang berada di sisi. Yang nomor 2 diagonal ruang itu adalah garis miring yang melintasi ruang. Contohnya seperti E, C, ya, A, G, H, B, dan D, F. Cuma 4 itu saja diagonal ruang ya. A, G, E, C, nah lagi H, B, lalu D, F. Nah, itu diagonal ruang. Berikutnya, nomor 3. Manakah bidang yang termasuk bidang diagonal? Nah, tadi di sini ada istilah diagonal sisi ya, yang nomor 1. Nomor 1 diagonal sisi itu kadang juga disebut diagonal bidang. Nah, sedangkan di nomor 3 itu ada bidang diagonal. Beda ya. Jangan jangan dianggap sama ya, diagonal bidang dengan bidang diagonal. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi itu berupa garis. Kalau bidang diagonal ya berarti berupa bidang. Bidang diagonal, bidang yang miring. Contohnya adalah E, F, C, D. Nah, ini adalah bidang diagonal. Ada berapa bidang diagonal? Satu, 2, 3, 4, 6 ya. Ada 6 bidang diagonal. Oke, kita list. Yang pertama CDEF itu. Lalu berikutnya yang ini, ya kan? ABGH. Iya benar. Lalu berikutnya yang kiri kanan. Tuh, BHCB. Ya kan?
E, H, C, B atau B, C, H, E sama aja. Lalu yang hadap kiri sana A, D, G, F ya kan? A, D, G, F. Lalu yang miring-miring ini A, E, C, G. Ya, gitu ya. Atau A, C, G, E harusnya. A, C, G, E. Lalu yang miring yang ke sana juga ada ya. Nah, D, F, H, D. Nah, ini adalah bidang diagonal itu ya. Lanjut, nomor 4. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan gambar? Nah, ini tergantung opsi jawabannya nanti ya, entah itu terkait kedudukan titik ke garis, titik ke bidang, garis ke bidang ke bidang ya. Yang penting yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang pertama. Ada memotong, sejajar, berimpit, seperti itu. Lanjut nomor 5. Manakah bidang diagonal yang bersilangan dengan bidang diagonal BCHE? Nah, bentar, kita coba ya. BC, HE. Itu bidang BCHE-nya. Manakah bidang diagonal yang bersilangan? Sebentar, sebentar. Bidang diagonal ini kan selalu di dalamnya kubus ya. Gak mungkin ada yang bersilangan dengan ini. Pasti berpotongan semua ini. Iya, atau mungkin soalnya tipe ya. Ini harusnya berpotongan mungkin. Kalau berpotongan ya cari aja salah satunya. Bisa FGAD ya. Atau bisa juga EACG ya, intinya semua bidang diagonal itu saling memotong kalau di dalamnya situ ya. Seperti itu. Lanjut nomor 6. Ruas garis mana yang memiliki posisi sejajar? Ya berarti kita harus cari pasangan ruas garis yang sejajar di kubus itu. Contohnya seperti AB dengan DC itu ya. Lambangnya sejajar itu garis miring dua. AB sejajar DC gitu. Atau mungkin AE sejajar ini AE sejajar dengan GC mungkin. Bisa juga. Nah, dan yang lain ada banyak ya, nanti tergantung opsinya kalian cari aja yang bentuknya sejajar. Kalau diperpanjang dia nggak berpotongan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 7 dan 8. Perhatikan kubus ini. Oke, mempunyai rusuk 4 cm, berarti ini panjangnya 4 semua ya, AB 4, CD 4, dan seterusnya 4. Pertanyaannya nomor 7, berapa jarak titik C ke H? Nah, konsepnya atau triknya gini, kalau terkait jarak, kalian harus membuat segitiga. Ya, harus membuat segitiga dari kedua objek yang dicari jaraknya. Entah titik dengan titik, itu kalian harus bikin segitiga, gitu ya. Atau titik dengan garis harus kalian bikin segitiga gitu. Atau titik dengan bidang itu pun juga bisa kalian bikin segitiga dengan perwakilannya gini misalkan. Nah itu konsepnya, bikin segitiga lalu cari panjang yang tegak lurusnya. Nah jadi misalkan ya, kalau titik dengan titik sih nggak masalah. Kalau titik dengan garis seperti ini, jaraknya itu yang mana? Apakah titik dengan ujung sini? Apakah titik dengan ujung yang sana? Ataukah titik dengan pas di tengah-tengahnya sini? Atau yang tegak lurus? Nah, jawabannya adalah yang tegak lurus ini. Gitu ya. Jadi jarak dari titik ke garis, titik ke bidang itu adalah panjang garis yang tegak lurus antara dua objek itu. Gitu. Nah, makanya bikinlah segitiga lalu nanti cari tingginya. Nah, gampangannya gitu. Oke, yang pertama kita coba jarak C ke H. Kita perhatikan C mana, H mana. Ini C, ya ini H.
Ya, kalau kita tarik garis, nah, kan gitu. Itu triknya kita buat segitiga. Ya, H, G, C. Ya, yang memuat dua titik C dengan H. Ya, kita buat segitiga kalau bisa siku-siku. Nah, saya keluarkan di sana gambar segitiga siku-sikunya. Ini H, ini G, ini C. Siku-sikunya kan di sini. Ya, panjangnya ini udah tahu kan ya, 4, ini 4 yang ditanyakan yang sono ya. Ini 4 ditanyakan sisi miringnya. Nah, kalau ada segitiga siku-siku, ingat rumus Pitagoras. Ya kan? Pitagoras masih ingat kalau mau nyari sisi miring CH itu ya, itu adalah akar dari sisi-sisi yang lain dikuadratkan ditambah ya. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kalau nyari miringnya ditambah, kalau nyari yang alas tingginya dikurangkan dari sisi miringnya. 16 tambah 16, 32. 32 itu bisa dipecah jadi 16 kali 2. 16-nya bisa terakar jadi 4, 2-nya tetap. Oke, berarti jarak C ke H itu adalah 4 akar 2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, kita perhatikan CH itu kan diagonal sisi kan ya. CH itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi kalau pada kubus ya, atau pada persegi ya, kalau diagonal sisi sama aja kayak gini kan. Nah, ini kan diagonal sisi. Itu rumusnya adalah rusuk akar 2. Ya, berapapun ukuran rusuk kubusnya, kalau ditanya diagonal sisi, entah itu CH, AF, BE, BC, AC, salah, BD, AC, GB, intinya diagonal sisi, langsung bisa kita pakai rumus cepatnya ini, rusuk akar 2. Ini ya, saya highlight kuning. Nah, benar kan? Kalau ini tadi nomor 7, C ke H, CH, diagonal sisi kan CH, rusuk akar 2, berarti 4 akar gitu. Berikutnya nomor 8. Nomor 8, berapa jarak titik A ke G? Kita lihat A ke G. Kita hubungkan dulu garisnya. Nah, buat segitiga kalau bisa siku-siku yang memuat A dan G. Bisa kita buat ACG boleh, atau AEG juga boleh. A, E, G. Ya kan? Dia siku-siku di sini. Saya keluarkan gambarnya di sana. Ya, ini A, ini E, ini G. Siku-sikunya di sini. Rusuknya AE itu 4. EG itu diagonal sisi, yaitu adalah 4 akar 2 ya, diagonal sisinya. Nah, yang ditanyakan AG. Ya udah pakai Pitagoras lagi ya. Berarti kalau mau nyari AG, itu adalah akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Oke, 4 kuadrat 16. 4 akar 2 kuadrat, 4 kuadratnya 16. Dikali 2, 32. 16 tambah 32 berapa? 48. Akarnya 48 itu, 48-nya kita pecah biar bisa disederhanakan ya. 16 kali 3. Akarnya 16 itu 4. Akar 3-nya tetap. Nah, berarti jarak A ke G itu adalah 4 akar 3. Kalau mau kita perumum bisa juga AG itu kan diagonal apa? Ruang. Nah, diagonal ruang kubus itu adalah rusuk akar 3. Iya, jadi nanti di soal-soal yang lain kita nggak perlu lagi menghitung diagonal sisi dan diagonal ruang ya, karena kita sudah dapat rumusnya di sini ya. Diagonal sisi adalah rusuk akar 2 ya, dan diagonal ruang adalah rusuk akar 3.
Ya, diagonal ruang itu tadi ada AG, HB, EC, DF ya. Seperti itu. Biar cepet nanti ngitung. Intinya triknya ada dua. Salah, ada satu. Kalau nyari jarak, bikinlah segitiga dulu, lalu cari Pitagorasnya. Kalau nggak pakai Pitagoras, mungkin bisa pakai persamaan luas. Nah, seperti apa kita cari nanti di soal yang lain ya? 9. Kita coba nomor berikutnya, 9. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4. Oke, 4. Jarak titik A ke garis CF. A ini, CF-nya ini. Berarti kalau kita bikin segitiga adalah AFC ya. Seperti ini segitiganya. Kalau saya keluarkan segitiganya akan menjadi segitiga yang di kanan ini. Nah, di sini kalau kita lihat segitiganya dia adalah sama sisi. Lah kok bisa? Coba dilihat. AF itu diagonal sisi kan? Ya, FC diagonal sisi juga kan? AC diagonal sisi juga kan? Nah, berarti segitiga ini sama sisi. Makanya di sini ada X, ini juga X, yang ini juga X. Nah, berarti X ini apa? Diagonal sisi. Ingat diagonal sisi rumusnya adalah rusuk akar 2. Ya, rusuknya berapa nih? 4. Berarti diagonal sisinya atau X-nya di situ adalah 4 akar 2. Dan tujuan kita nyari apa? Titik A ke garis CF. Apakah selalu ke tengahnya? Tidak selalu ya. Tidak selalu ya. Ini tidak selalu di tengahnya. Kebetulan di soal ini karena segitiganya sama sisi, ya berarti yang tegak lurus ini pas di tengah-tengah. Kebetulan gitu ya. Nah, berarti terus gimana nyari T-nya? Nah, ini yang A ke CF ini dilambangkan dengan T ini ya. Berarti tujuan akhir kita nyari ini, T. Gimana nyarinya ya? Pitagoras aja. Ya, ini pakai separuh segitiganya. Ini kan sudah segitiga siku-siku. Ya kan? Nah, nah, beres. Bisa pakai Pitagoras. Oh, di sini ada ini ya, bantuan ya. Nah, ada bantuan rumus tuh. T sama dengan setengah X akar 3. Nah, kita nyari T kan? Ya udah, kita tulis aja. Berarti setengah X-nya tadi adalah diagonal sisi, yaitu 4 akar 2 kali akar 3. Ya sudah, langsung aja ternyata di sini. Berarti 2 akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Selesai, gitu ya. Kalau misalkan nggak diketahui rumus ini, gimana ya? Pakai Pitagoras ya. Yaitu AC kuadrat dikurangi separuhnya ini kuadratnya kayak gitu. Sama, nanti ketemunya 2 akar 6. Next, nomor 10. Pada gambar di samping nilai kubus panjang rusuknya 6. Nah, ini kayaknya agak beda. Jarak D ke HB, ini D, ini HB, dapat diwakili dengan panjang garis DP, yaitu yang tegak lurus ya. Tentukan jarak D ke P, cari DP kita. Ya, kita gambar segitiganya ya, yang memuat D dan garis HB. Karena awalnya tadi kan titik D ke HB ya, berarti kita bikin DHB. Saya keluarkan gambar segitiganya. Nah, tuh. Ini H, ini D, ini B. Tujuan akhir kita adalah mencari DP yang tegak lurus. Nah, gitu. Yang sudah tahu ukurannya kita tulis dulu. HD ini kan rusuk ya, yaitu 6. DB, DB kita lihat DB ini apa? Diagonal sisi. Rumusnya rusuk akar 2. Ya, berarti ini 6 akar 2. Berarti di sini 6 akar 2. Gitu ya. Lalu HB apakah sudah tahu? HB ini apa? Diagonal ruang. Rumusnya rusuk akar 3. Berarti 6 akar 3. Ya, berarti segini ini itu adalah 6 akar 3. Nah, tujuan kita nyari DP. Atau saya lambangkan T gitulah. Tujuan kita nyari T. Nah, gimana nyarinya? Pakai
persamaan luas. Gimana tuh? Nah, luas segitiga yang sama ini segitiga HDP. Luas segitiga HDP saya sama dengankan dengan luas segitiga HDP juga. Cuma kita pandang dari dua sudut pandang yang berbeda alas tingginya. Luas segitiga itu kan setengah alas tinggi ya. Setengah alas tinggi. Ya, setengah alas tinggi. Berarti setengah yang pertama alasnya adalah yang ini. Saya anggap sebagai alas adalah ini. 6/3-nya itu ya, atau sisi HB. Tusuk HB atau ya situlah. T-nya adalah DP ini ya, atau T sendiri. Gitu. Lalu yang sana, yang saya anggap sebagai alasnya adalah ini nih. Nah, ini. Saya warnai merah aja ya. Ini A, ini. Bentar, saya warnai merah aja. Nah, ini alas, ini tinggi kan. Nah, gitu loh. Jadi segitiga yang sama, cuma sudut pandang alas tingginya yang berbeda. Ya, kalau tadi alasnya yang miring, tingginya yang tegak lurus. Kalau sekarang alasnya yang mendatar, tingginya yang tegak gitu. Atau kalau saya tulis rusuk-rusuknya atau sisi-sisinya di segitiganya, berarti alasnya itu adalah DB. Ya, tingginya adalah HD. Nah, sekarang kita masukkan ukurannya. Tapi sebelum dimasukkan, nah setengahnya kan bisa kecoret ya. Nah, lalu HB, HB kita masukkan 6/3 kali T. DB-nya adalah 6 HD-nya adalah 6. Kalau ada angka yang sama kiri kanan bisa disederhanakan ya. 6 disederhanakan. Berarti tinggal akar 3T ya, sama dengan 6/2. Berarti T-nya adalah 6/2 per akar 3. Kalau ada penyebut bentuk akar harus dirasionalkan dulu. Dikali dengan akar 3 per akar 3. Ini materi kelas 10 atau SMP pun sudah ada ya. Belum ya. Merasionalkan bentuk akar kelas 10. Harus dikalikan dengan bentuk akar yang berada di bagian penyebutnya pecahan. Kalau per akar 5 ya kalikan akar 5 per akar 5. Pasti lupa. Dal basic. Oke, 6. Yang atas kali atas, bawah kali bawah ya. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Yang bawah akar 3 kali akar 3, akar 9, yaitu 3. Atau akar A kali akar A, hasilnya adalah A sendiri. Ya, jangan lupa itu. Basic. Jadi 3. 6 bagi 3 adalah 2. Berarti jawabannya 2 akar 6. Gitu. Next. 11. Lalu ABCDFG dengan panjang AB-nya 10, BC-nya 8, CG-nya 8. Tentukan jarak C. Nah, C ke garis DH. DH itu yang ini. Ingat konsepnya, titik ke garis, kita cari panjang garis yang tegak lurus dari titik ke garis. Titiknya di sini, garisnya di sini yang tegak lurus ya ini ya. DC ini kan sudah tegak lurus dia. Ya kan? Tuh, tegak lurus. Ya sudah, berarti jaraknya C ke DH itu sama aja dengan panjangnya DC, yaitu 10. Ya, ini 10. Sudah, ya. Lanjut 12. 5 segi mateka elemen dengan panjang sisi alasnya 4. Jadi dianggap sama 4 mungkin. Panjang harusnya rusuk ya ini. Panjang rusuk tegaknya adalah 6. Berarti 6, 6 semua ya ini 6, 6, 6, 6. Titik X adalah titik tengah bidang ke elemen. Ke elemen titik tengah itu berarti perpotongan diagonalnya. Nah, nih. Ini tengah-tengahnya ini adalah titik apa tadi? X. Nah, berarti tujuan kita tentukan jarak T ke X. Berarti nyari tingginya si limas ini sebenarnya. Nah, triknya sama. Titik ke titik ke garis, titik ke bidang. Gambar
kedua objeknya T ke X, berarti ya kita bisa gambar TX apa M misalkan. Kan tegak lurus sudah kan ini kan. Saya keluarkan segitiganya. Nah, ini T, ini X, ini M. Ya, tujuan kita kan nyari ini ya, T-nya ini tinggi. Ini tegak lurus, TM-nya wis tahu 6 ya. 6. XM-nya ini. Nah, XM-nya ini berapa tuh? Nah, berarti kan nih, ini kan KLMN kan persegi tuh. Nah, persegi. Kalau ini 4, ini diagonal sama aja dengan diagonal sisi. Berarti kalau diagonal sisi rusuk akar 2. Berarti ini 4 akar 2. KM-nya ini loh. Ini K, ini M. Ya, KM itu adalah diagonal sisi, yaitu rusuk akar 2. Atau rusuknya di situ 4 ya. 4 akar. Nah, sedangkan si XM ini adalah separuhnya KM kan? Ya, XM itu adalah separuhnya atau setengahnya KM. Ya berarti hitung aja setengahnya dari 4 akar 2, yaitu adalah 2 akar, berarti XM-nya ini 2 akar. Udah, kalau ada segitiga sikusiku, nyari salah satu sisi pakai Pitagoras. Oke. Nah, berarti T, kalau nyari bukan sisi miring, berarti dikurangkan ya dari sisi miringnya. Sisi miring kuadrat dikurangi alasnya kuadrat. 2 akar 2 tadi. Berarti 36 dikurangi 2 kuadrat 4 dikali 2, 8. 36 kurangi 8, 28. Sederhanakan. Berapa yang bisa? 4 kali 7, akar 4 itu adalah 27-nya tetap. Nah, selesai. Itu adalah jarak T ke X. 13. Oke, kita gambar dulu kubusnya karena belum ada kubusnya ya. Kubus KLMN PGRS. Oke, kita komputer. Kubus. Ke kubus ya, meskipun jelek. KLMN PGRS. Gambarnya seperti itu ya, sudah standar internasional. Penamaan kubus itu dari bawah ke atas ya. KLMN PGRS. Tentu rusuknya 6. Rusuknya 6. Tentukan jarak titik M ke bidang KNSP. Mana? Nah ini. KNSP. Ya, ke bidang yang kiri berarti. M ke bidang yang kiri. Titik ke bidang, konsepnya adalah cari panjang garis yang tegak lurus dari titik ke bidang itu. Nah udah, berarti kan bisa sama aja dengan panjangnya si garis apa ini tadi, M ya. Ya udah, berarti sama aja dengan panjangnya si NM yang berupa rusuk, yaitu 6. Selesai. Kok 6? Oh ya bener ya. Kok ini sih? Ini nomor 13. Ini loh. Nah, ini sama aja dengan panjangnya NM, yaitu nah, 14. Pada kubus menjadi EFGH panjang rusuknya 6. K di tengah-tengah AB ini K. L di tengah BC. Ini L. M di tengah GF. N di tengah FE. Tentukan jarak D ke bidang KLMN. Oke, kita bikin dulu bidangnya. Ini K, L, M, N. Ya, ini bidang. Bisa bayangin ya. Jarak titik DD-nya di sini. Ya, titik dengan bidangnya ini sudah bisa dibikinkan garis yang tegak lurus ya, yaitu dari sini ke sini. Ya. Atau kalau saya gambar
segi 4 yang bawah ini di luar, ya kalau saya gambarkan di luar ini kan A, B, C, D. Nah, KL itu kan di sini kan. Ini K, ini L ya kan. Nah, bidang keelemen itu bisa terwakilkan oleh garis KL ini. Ya, sedangkan titik D. Nah, tujuan kita adalah nyari yang tegak lurus nih dari D ke KL. Nah, misalkan di sini P. Nah, tujuan kita itu nyari DP ini. Derek ya. Tujuan kita nyari DP ini loh. Nah, gimana tuh? Nah, kalau kita lihat ini kan persegi ya bawahnya ya. Ini bisa terbagi nih. Kalau DP ini kita panjangkan, dia akan jadi diagonal sisi. Ya kan? Kalau kita panjangkan ini. Dia akan jadi diagonal sisi DP. Ya. DP itu adalah diagonal sisi. Nah, DP itu seperberapanya DP. Nah, bisa terbagi kan itu. Kalau ini saya bikinkan. Nah, kalau ini ada tengah-tengahnya juga, saya tarik juga. Nah, artinya si DP itu akan terbagi menjadi 4 daerah yang sama besar kan? Ya kan? Ini D, ini B. Sedangkan P-nya di sini. Berarti DP itu berapa per berapanya DP? DP-nya ini adalah 3 bagian dari keseluruhannya adalah 4. Ya berarti DP, biru ding. DP itu adalah 3 per 4-nya DP. Berarti DP-nya kan diagonal sisi. Diagonal sisi ingat rumusnya apa? Rusuk akar 2. Rusuknya berapa tadi? 6. Berarti 6 akar 2. Berarti DB itu 6 akar 2. DP 3 per 4-nya ya. Wih, 3 per 4 kali 6 akar 2. Sederhanakan ya, dibagi 2 bisa ya. Berarti 3 kali 3, 9 per 2 akar sudah selesai. Selanjutnya 15 balok sekarang. Balok ABCDEFGH panjang rusuk AB mana pointernya? AB 8, BC 5, CG 6, jarak ruas garis AD dan FG. Nah, dua garis ini sejajar ya, karena kalau berpotongan atau berimpit nggak bakal ada jaraknya ya. Kalau dua garis atau garis dengan bidang atau bidang dengan bidang itu harus sejajar dulu biar ada jaraknya. Ini sejajar, ya kan? Sama-sama hadap sana-sana. Bisa diwakili oleh titik ujungnya yang sebidang pokoknya ya, yaitu titik A dengan titik F. Nggak boleh D dengan F, A dengan G nggak boleh ya, karena nggak tegak lurus ya. Kalau ini kan tegak lurus ya, A dengan F ini mereka saling tegak lurus dengan si AD maupun si FG. Berarti ini sama aja dengan AF tujuan kita. Bikin segitiga tuh, nyari AF kan miring ya. Miring pasti bisa dibikin segitiga gini nih. Tuh kan. Alasnya 8, tingginya 6. Di Pitagoras ketemu 10. Ya, Pitagoras kan 6, 8, 10. Atau kalau mau dihitung berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. 8 kuadrat 64 ditambah 36 yaitu 100. Di akar berarti 10. Beres ya. Seperti itu. 16. Kubus panjang rusuknya 4. Berapa jarak ruas garis KL dengan NM? Nah kan sudah sejajar. Berarti bisa diwakili oleh titik ujungnya yang sebidang. Ya di bidang yang kanan ya. Nah ini ya sama-sama di kanan nih. Ya berarti jaraknya ya tinggal mencari panjangnya garis LM ini kan sudah tegak lurus nih. Nah LM ini apa rusuk? Ya sudah 4. Jadi jawabannya adalah 4 cm. 17. Kubus panjang rusuknya 7. Berapa jarak OP dengan NM? OP yang di sini nggak kelihatan dulu ya, merah aja. OP yang di depan, NM-nya di belakang sana bawah. Sejajar kan ya? Sejajar.
bisa diwakili dengan titik ujung di sisi yang sama. Nah, ini P, M. Tarik garis. Berupa apa tuh? Diagonal sisi, ya kan? Diagonal sisi apa rumusnya? Rusuk akar 2. Berarti karena rusuknya 7, berarti 7 akar 2 selesai. Kita pakai Pitagoras yang sama aja. Ini 7, ini 7, ya kan? Udah ditambah 49 sama 49 di akar. Ketemu 7 akar 2. Next, 18. Balok AB-nya 8, BC-nya 4, CG-nya 6. Tentukan jarak CD ke FE. Sejajar kan ya? Ya udah bisa diwakili oleh titik di sisi yang sama tuh FC. Ya, bikin segitiganya. Ya, saya keluarkan segitiganya di situ. Saya pakai segitiga F, B, C. Ukurannya adalah BC-nya 4, BF-nya tingginya 6. Pertanyaannya FC. Kita kuras saja. Ditambah ya kalau nyari miring ya. 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Pitagoras pun ada yang pasti sudah lupa. Ya kan? Materi SMP kelas 8 tuh. Tapi masih ada yang salah. Mau nyari miring, nyari alas, nyari tinggi itu masih ada yang salah. Siapa ya kalian? Salah satu dari kalian. 36 ditambah, iya benar 16. 36 tambah 16, 52. Dibagi 4 bisa ya. Berarti 4 kali 13. Akar 4 itu 2. Akar 13-nya ya tetap. Selesai. Intinya Pitagoras, Rek. 19. Kubus ABCD FGH panjang rusuknya 9. Tentukan jarak EH ke FG. Nah, sudah sejajar kan? Diwakili oleh titik yang sisinya sama. Nah, di sisi depan. Berarti ya panjangnya si EF karena si EF ini sudah tegak lurus dengan EHFG. Ya udah, ini EF itu kan rusuk ya. Ya sudah, yaitu 9. 20. Habis itu FGH panjang rusuknya 6. Itu kan jarak FG ke AD. Nah, sama juga kan ya sejajar. Berarti bisa diwakili oleh titik dengan titik di sisi yang sama nih. AF. AF itu apa? Diagonal sisi. Rumusnya apa? Rusuk akar 2. Karena rusuknya 6 berarti selesai. 21. Kubus rusuknya 5. Berapa jarak titik N ke bidang OPQR yang atas ini? Ya berarti bikin garis yang tegak lurus dari N ke OPQR, yaitu garis yang ini udah tegak lurus kan? Sudah, berarti sama aja dengan NR atau rusuknya kan? Berarti 5. 22. Kubus panjang rusuknya 3. Tentukan berapa jarak N ke bidang KNRO. Nah, titiknya nempel nih di bidangnya kan? Nah, ciri-cirinya ini ada titik N, ada huruf N di sini. Nah, karena nempel ya pada, N-nya ini adalah pada bidang KNRO. Nggak ada jaraknya berarti kan nempel ya. Berarti jaraknya adalah 0. Ingat ya, titik garis, titik bidang, garis-garis, garis bidang itu punya jarak kalau mereka nggak nempel atau nggak motong. Ya. Mereka punya jarak kalau ada garis yang tegak lurus. Nah, ini kan nempel, ya udah nggak ada jaraknya. 23. Kubus panjang rusuknya 4. Berapa jarak bidang KNRO?
Oke, saya lanjut lagi. Sampai mana tadi? KNRO. KNRO ke bidang OPQR. OPQR. KNRO dengan OPQR. Nah, berpotongan kan dia ya? Bidang yang kiri dengan bidang yang atas. Nah, berarti dia itu nanti nggak punya jarak. Ya, karena mereka berpotongan. Ya, berarti jaraknya adalah 0 juga. Ya, seperti itu. 24. Kalimat pakai rusuknya 8. Berapa jarak bidang KLMN ke bidang OPQR? Nah, bidangnya sejajar ya, berarti bisa diwakili satu titik aja. Nah, ini berarti jaraknya. Ya kan? Ini kan sudah tegak lurus nih atas bawah. Berarti sama saja dengan rusuk ya, yaitu 25. Balok panjangnya 12, ini 8, ini 5. Berapa jarak bidang BCGL ke bidang ADHE? Nah, sudah sejajar tuh. Berarti jaraknya bisa diwakili satu titik aja. Yang depan ini boleh AB ya, yang asalkan dia tegak lurus ya. Ini kan tegak lurus nih. Yaitu adalah sebesar 12 ya. 26. Kubus KLMN PGR panjang rusuknya 4. Tentukan jarak garis PQ ke KNRU. Nah, ini juga gitu, sudah sejajar ya. Berarti bisa diwakili titik di salah satu sisinya tuh. Nah, berarti sama saja dengan PO ya. Ini kan tegak lurus sudah. Yaitu OP itu adalah rusuknya, yaitu 4. Terakhir, 27. Kita ikut BH rusuknya 10. M adalah tengah-tengahnya H, ini M. M ke AG, AG itu diagonal ruang. Berarti M ke AG ya bikin segitiga MAG. Ini segitiganya sudah dikeluarkan. Dan di situ sudah terbantu dengan rumus ya. Tujuan kita nyari M ke AG yang tegak lurus, yaitu ini. Yaitu ini loh, T ini loh. Nah, terbantu di sini dengan ada rumus. Kalau mau nyari T berarti kan kita hanya perlu ini kan, segitiga ini kan. Nah, sedangkan A di sini itu adalah rusuknya nih. Ya, berarti ini sebenarnya rusuknya adalah setengah kali 10 akar 5. Berarti bagi 2 5 ya. 5 akar 5. Ya. Terus yang bawah ini adalah A akar 3. Berarti 10 akar 3 ya. Berarti separuhnya ini adalah 5 akar 3 ya kan. Udah cukup kita pakai separuhnya itu aja. Ya, nyari T ini adalah 5 akar 5, ini 5 akar 3. Cari Pitagoras dikurangi ya, karena bukan nyari miringnya. Berarti si 5 akar 5 kuadrat, 5 dikurangi 5 akar 3 kuadrat. 25 kali 5, 125. 25 kali 3, 75. Ya, bener ya. Berarti akar 50 atau saya pecah jadi 25 kali 2. Akar 25 adalah 5. Sudah selesai untuk jawab. Oke, sudah cukup 27 nomor. Semoga bisa paham. Tidak saya share PDF-nya agar kalian mencatat sendiri dari video ini ya. Karena matematika kalau nggak nyatat nggak bakal bisa ya. Terima kasih. Semoga bisa paham. Jangan lupa subscribe. eh, agar makin semangat bikin pembahasan kisi-kisi ke depannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.